Kelvin Verdonk, de eerste man bij NEC, want hij daar hoger geëindigd op de ranglijst. Zij zesde en NEC werd achtste. Maar ja, NEC de laatste. Verdonk. Oude Jan. Inleggen voor Verdonk, die wilde in één keer door. Die kant dan dus voor Verdonk. Duel hidup mati di playoff Liga Konferensi Eropa. Calvin Verdonk memimpin NEC Nijmegen, namun harus menghadapi kekalahan dramatis yang diwarnai absensi Mies Hilgers. Laga semifinal playoff Liga Konferensi Eropa mempertemukan FC Twente dan NEC Nijmegen. Sayangnya, duel antar pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Mies Hilgers, batal terjadi. Mies Hilgers harus absen karena cedera yang didapat seusai kekalahan 2-0 dari Ajax Amsterdam beberapa waktu lalu, dan kondisinya belum membaik saat Twente menjamu NEC. Calvin Verdonk kembali dipercaya menjadi kapten NEC Nijmegen dalam laga krusial ini. Ini adalah penampilan ke-33 Verdonk di Eredivisie musim ini. Pertandingan dimulai dengan Twente langsung mencetak gol di menit ke-16 melalui Mikael Sadilek. Namun, keunggulan Twente terancam saat Alex van Horenbeek, bek yang menggantikan Hilgers, di kartu merah pada menit ke-41. Twente masih unggul 1-0 saat jeda. Memasuki babak kedua, NEC yang unggul jumlah pemain berhasil menyamakan skor melalui Kodai Sano hanya 2 menit setelah babak kedua bergulir. Tak lama berselang, NEC berhasil membalikan keadaan melalui Vito van Krooi di menit ke-55. Gol yang sempat diragukan namun dikonfirmasi VAR keabsahannya. Duel semakin sengit dan 10 pemain Twente justru mampu menyamakan skor di menit ke-62 melalui Sam Stein. Pertandingan berakhir imbang 2 sama di waktu normal, sehingga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Akhirnya, Younes Taha menjadi penentu kemenangan 10 pemain Twente dengan golnya di menit ke-94, membuat skor menjadi 3-2. Di akhir laga, Calvin Verdonk bahkan di kartu kuning karena insiden dengan wasit, menunjukkan betapa emosionalnya pertandingan ini baginya. Mari kita bedah performa Calvin Verdonk di laga ini. Ia bermain penuh selama 120 menit dan mendapatkan rating 7,9. Verdonk mencatatkan 170 sentuhan dan 100 dari 117 operan akurat, dengan persentase mencapai 85%. Ia juga melepaskan 1 tendangan tepat sasaran, namun 6 tembakan melenceng dan 1 mengenai tiang gawang. Dalam aspek bertahan, Verdonk melakukan 4 tackle, 1 menghadang, 2 clearance, 1 haluan kepala, dan 1 intercept. Ia juga memenangkan 6 dari 10 duel di lapangan, meskipun hanya memenangkan 2 dari 3 duel udara. Verdonk juga berhasil melakukan 1 dari 3 percobaan dribble. Meskipun NEC Nijmegen gagal melaju ke final playoff, penampilan Calvin Verdonk sebagai kapten dan determinasinya di lapangan tetap patut diacungi jempol. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Verdonk, terutama menjelang persiapan membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, kita berharap Mies Hilgers segera pulih dari cederanya dan dapat bergabung dengan timnas Indonesia dalam kondisi terbaik untuk laga-laga penting ke depan. Bagaimana pendapat kalian mengenai penampilan Calvin Verdonk dan hasil pertandingan ini? Apakah kegagalan di playoff akan memengaruhi penampilannya di timnas Indonesia nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan dengan update terbaru dari timnas Indonesia.